Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, khatib mengutip sebuah kisah yang disebutkan di dalam kitab Mazahidul Majalis. Di sana dikisahkan pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Bumi terbentang luas. Bumi begitu indah, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, dengan fasilitas yang Allah ciptakan untuk bumi ini, bumi merasa sombong, bumi merasa mulia, bumi merasa hebat. Terbentang luas Allah ciptakan, begitu indahnya bumi ini. Lalu timbul di dalam penciptaan bumi ini, bumi merasa dirinya hebat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an walibasut taqwa. Allah menyebutkan bahwa sombong itu adalah pakaiannya Allah. Pada saat ada makhluk Allah yang berlaku sombong, bumi tadi sombong, merasa hebat, merasa mulia, merasa gagah, Allah tidak suka. Allah tidak suka dengan sikapnya bumi ini tadi, merasa hebat, merasa sombong. Lalu Allah ciptakan gunung-gunung. Bumi yang awalnya terhampar luas, yang begitu indah, Allah ciptakan gunung di atas bumi. Kalau ibarat muka kita, muka yang mulus, muka yang bersih, Allah ciptakan jerawat di sana. Allah ciptakan gunung di muka bumi. Lalu bumi yang merasa hebat ini pun tidak ada dayanya pada saat hadirnya gunung. Gunung bertebaran luas, di setiap daerah terkadang ada gunung. Lalu bumi yang merasa hebat pun kalah dengan gunung ini tadi. Gunung yang merasa bisa mengalahkan bumi, lalu gunung ini pun memiliki sifat sombong. Ternyata ini dalam kehidupan kita, kadang kita ini kalau merasa hebat dibandingkan orang lain, merasa bisa mengalahkan orang lain, timbul rasa sombong di dalam diri kita. Nah, Allah pun tidak senang melihat makhluknya ini sombong. Gunung yang merasa hebat, gunung yang merasa gagah bisa mengalahkan bumi, lalu gunung pun sombong. Allah tidak suka dengan sikapnya gunung ini tadi. Lalu Allah menciptakan al-hadid, yakni Allah menciptakan besi. Dengan hadirnya besi, gunung yang menjulang tinggi bisa rata dengan tanah. Dengan Allah menciptakan besi, gunung yang gagah itu pun bisa dibuat terowongan di dalamnya. Ternyata gunung yang hebat pun kalah dengan besi. Dan besi merasa dia bisa mengalahkan gunung, lalu besi ini pun timbul sikap sombong di dalam dirinya. Kata besi, sehebat-hebatnya gunung masih kalah dengan aku. Nah, Allah pun tidak suka melihat sikap makhluknya yang sombong tadi. Besi yang sombong yang merasa gagah bisa mengalahkan gunung ini tadi. Lalu Allah menciptakan api. Menciptakan panasnya api. Besi yang begitu keras, besi yang begitu hebat itu tadi, pada saat dipanaskan dengan api dia meleleh. Pada saat dipanaskan dengan api dia bisa dibentuk menjadi meliuk-liuk. Bisa kita bentuk besi itu karena dengan kepanasan api itu tadi. Nah, api pun juga merasa sombong karena bisa mengalahkan besi. Lalu Allah pun tidak suka melihat makhluknya merasa sombong ini tadi. Api yang begitu hebat, lalu Allah ciptakan api yang hebat ini tadi. Yang bisa mengalahkan api itu adalah manusia. Manusia bisa mengalahkan api. Allah menciptakan selain manusia, untuk mengalahkan api ini Allah ciptakan air. Sehebat apapun air, sehebat apapun api, pada saat dia menjulang tinggi, pada saat dia banyak, tapi dia akan kalah dengan air. Air pun merasa sombong. Pada saat air merasa sombong, Allah ciptakan angin. Kita lihat di lautan, begitu luasnya air yang begitu banyak.
Tetapi pada saat ada angin yang kencang, air pun bergelombang yang tinggi. Nah, ternyata air pun kalah dengan angin. Setelah kalah dengan angin, angin pun merasa sombong. Lalu Allah ciptakan manusia. Di tangan manusia, angin yang begitu hebat ternyata bisa kalah dengan manusia. Sekencang-kencangnya angin, manusia bisa buat terowongan tinggal di dalam gunung. Manusia bisa membuat gedung sehingga bisa tinggal di dalam gedung. Dan angin pun bisa dikendalikan. Sehingga manusia pun merasa sombong, bisa mengendalikan angin, bisa mengendalikan gunung, bisa mengendalikan air. Tetapi Allah tidak suka jika ada makhluknya yang merasa sombong. Lalu Allah ciptakan tidur dan ngantuk. Sehebat-hebat manusia yang hidup di dunia ini, semuanya pasti tidak akan tahan jika dia tidak tidur. Saya yakin mungkin 3 hari 3 malam kita sanggup tidak bisa tidur, tapi selebih itu tidak mungkin kita sanggup untuk tidak tidur. Allah ciptakan tidur. Dengan adanya tidur, sehebat apapun manusia, terkadang kemalingan. Dengan hebatnya tidur, terkadang kita kebakaran. Sehingga kita tidak bisa mengendalikan tidur kita. Nah, tidur pun juga merasa hebat. Merasa sombong di hadapan Allah. Allah pun tidak suka melihat makhluknya sombong. Lalu Allah ciptakan sakit. Pada saat kita sakit, jangankan sakit yang lain, sakit gigi, kita tidak bisa tidur. Sehingga sakit pun bisa mengendalikan tidur ternyata. Dengan adanya sakit kita tidak bisa tidur. Nah, sehingga sakit pun merasa hebat. Allah tidak suka dengan kesombongan sakit ini tadi. Allah ciptakan makhluk yang disebut dengan al-maut, kematian. Sesakit apapun manusia, sehebat apapun sakit yang menggerogoti manusia, tetapi pada saat dia mati, semuanya tidak akan terasa lagi. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ternyata sehebat apapun yang ada di alam dunia ini, semuanya berujung dengan kematian. Semuanya pasti akan menemui ajalnya. Kalau semacam itu, dari kisah ini mengingatkan kepada kita, tidak ada yang mesti kita sombongkan dalam kehidupan ini. Disebutkan di dalam hadis baginda Muhammad SAW, yang mana ini disampaikan oleh Umar radhiyallahu an. Dia mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tawadhu'u fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan kepada seluruh jamaahnya, kepada seluruh sahabatnya, tawadhu', bersikap tawaduklah, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Karena dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang memiliki sikap tawadhu, maka dia akan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang memiliki sikap sombong, pasti suatu saat dia akan dihancurkan oleh Allah, akan dihentakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, kita lihatlah di sekeliling kita. Kalaupun jangan kita menilai orang lain, kita nilaikan diri kita. Jangan sampai ada sikap sombong di dalam diri kita. Kenapa? Sehebat apapun orang, pasti Allah akan jadikan orang lain yang akan mengalahkannya. Bisa kita lihat dari kisah tadi. Hebatnya bumi kalah dengan gunung. Hebatnya gunung kalah dengan besi. Hebatnya besi kalah dengan api. Hebatnya api kalah dengan air. Hebatnya air kalah dengan angin. Hebatnya angin kalah dengan manusia. Hebatnya manusia tidak bisa mengalahkan kantuk dan tidur. Dan sehebat apapun kita menikmati tidur, kalau datangnya sakit kita tidak akan bisa menikmati tidur kita. Dan sehebat apapun sakit yang dideritakan oleh manusia, tidak akan bisa menghentikan kematian. Ini menandakan bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam kehidupan ini. Bahkan Rasul mengatakan, man tawadhu' rafa'ahullah. Jika kita merasa rendah, merasa tawadhu, maka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara, sebaliknya mereka yang sombong, wada'ahullah, suatu saat pasti akan Allah hancurkan dia. Maka disebutkan di sini, siapa yang disebut tawadhu itu? Tawadhu itu adalah fi nafsihi shaghir.
dia merendahkan dirinya sendiri. Tetapi yakinilah fi a'yunin nasi azim. Orang yang tawadhu itu dia merasa dirinya hina. Karena memang hakikat kehidupan kita, semuanya kita diciptakan dari bentuk yang sama, dari sumber yang sama. Tidak ada di antara kita yang terciptakan dari emas. Tidak ada di antara kita terciptakan dari logam. Tetapi kita bersumber dari yang sama. Berarti tidak ada yang perlu kita banggakan di antara kita. Dan orang yang takabur, mereka merasa dirinya besar, tetapi sebenarnya dia hina di hadapan manusia yang lain. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan makhluk Allah yang lain, orang yang takabur itu hakikatnya hina. Orang yang merasa sombong, sebenarnya dia menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, mari kita mengoreksi diri kita. Jangan sampai sikap takabur ini ada di dalam diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, orang yang sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtin nas. Senang kita dengan kendaraan bagus, tidak ada masalah. Karena sebenarnya takabur itu, sombong itu adalah sikap manusia, bukan penampilan manusia. Sikap kita misalkan senang dengan pakaian indah, kendaraan yang indah, memiliki harta-harta yang indah, itu bukan disebut dengan sombong, tetapi bagaimana sikapnya terhadap orang lain. Jika di dalam dirinya terdapat batrul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtin nas, dan merendahkan orang lain, ini yang disebut dengan takabur. Memiliki jabatan yang tinggi sehingga merendahkan orang yang di bawahnya, ini adalah takabur. Memiliki harta yang banyak sehingga merendahkan mereka yang tidak memiliki harta, ini yang disebut dengan takabur. Memiliki pengaruh yang luas di antara masyarakat sehingga merendahkan mereka yang terkucilkan, ini yang disebut dengan takabur. Dan kita harus yakini bahwa Rasul sudah menyebutkan, wa man takabbara wada'ahullah. Pasti suatu saat orang yang memiliki sikap takabur akan dihempaskan dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia hina di hadapan manusia, lebih-lebih lagi dia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan lisan yang mana lisan bisa mengingat Allah, memberikan kita pemikiran yang bisa ingat kepada Allah, memberikan hati yang lembut bisa selalu mendengar nasihat-nasihat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.